Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita hari ini di Senin tanggal 2 September 2024, yang dimana pergerakan SHWSD masih berada dalam range sideways-nya ya. Jadi pergerakan harga ini dimulai pada 23 Agustus ya, sampai saat ini masih bermain di kisaran zona 1 dan zona 1. Jadi untuk sementara tidak terlalu ada perubahan dari plan yang ada ya, namun akan ada tambahan skenario yang akan saya buatkan untuk teman-teman semuanya sebagai pantauan hari ini ya. Yang dimana untuk hari ini jika nanti pergerakan dari di terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan, jadi ada opsi ya, opsi nanti ketika harga tidak mampu untuk melakukan breakout area dari 2512.76, maka potensinya pergerakan dari USD saat ini masih akan cenderung untuk bearish ya, dengan target ketika dia tertahan di sini maka potensinya akan melakukan penurunan lagi ke zona buy pertama, yang dimana ada dua opsi. Jika nanti dia mencapai di sini maka ada sial untuk terjadi untuk ke zona itu, atau jika dia berhasil di breakout maka potensi untuk menurun ke zona buy kedua ya. Namun tetap kita waspadai nanti area area ini ya. Ini karena ada pembentukan harga base di sini. Nanti yang kita waspadai, makanya sahabatkan skenario di sini terjadi pentas ke itu yang akan kita perhatikan hari ini. Jadi ada dua skenario ya, yaitu pembentukan double bottom ketika dia tahan di 2515.76 dengan target skenario kenaikan. Ini ada dua poinnya yang harus dia break, 2512 dan 2519, dan nanti ketika dua area ini di breakout, kemudian ini untuk pandangan saya ketika dia break dua area ini dan tertahan lagi di zona sel 1, kemudian retest antara 2519 sampai dengan 2512 ya, ada penolakan lagi untuk kenaikan harga. Ketika dia naik lagi seperti ini maka potensi besar akan breakout menuju ke zona sel kedua. Jadi itu untuk kunci pergerakan hari ini ya, jadi silahkan dipantau untuk teman-temannya. Bukan hanya hari ini ya, karena kalau dia sideways lagi nanti kemungkinan besar untuk minggu ini kita menunggu untuk breakout areanya dari zona sel 1 ataupun zona buy 1 ya, yang mana akan di breakout. Karena ketika dia break dari zona buy 1 maka akan terjadi penurunan lanjutan, dan apabila dia break dari zona sel 1 maka akan terjadi kenaikan kembali ya, untuk menuju ke target tertingginya lagi, yaitu di kisaran zona sel ketiga untuk alternatif barunya. Jadi kita tetap waspada untuk minggu ini seperti apa yang akan terjadi pada pergerakan ESC/USD sendiri ya. Kalau kita lihat dari time frame weekly-nya saat ini ada pembentukan candle bearish ya, dan untuk pandangannya kalau kita lihat dari candle weekly ini besar, jika hari Senin atau hari Selasa harga candlenya dia break di bawah dari 2503 di time frame daily, maka potensi akan terjadi penurunan ke kisaran di dua topnya ya, atau dua bottom dari candle bearish ini di Rabu 28 Agustus dan candle 30 Agustus di hari Jumat ya. Kemungkinan akan ke sini ketika candlenya break di bawah dari body candle di Jumat 30 Agustus ya, maka potensi akan terjadi penurunan ke area ini. Itu yang akan kita perhatikan hari ini di hari Senin dan hari Selasa, akan dipantau untuk teman-teman semuanya.
karena di time frame 4 jam di sini sebenarnya dia break dari beberapa body candle ya, namun masih tertahan di bottom eh, hari Rabu 28 Agustus. Ini terjadi, jadi yang akan kita perhatikan juga di sini ada di 5. Jika dia break atas maka target akan mulai seperti yang saya sampaikan tadi di time frame 1 jam. Jadi seperti itu untuk pandangan kita hari ini. Jadi sekarang kita akan coba cek dulu untuk informasi news minggu ini, kemudian kita akan masuk ke pergerakan dolar ya. Jadi untuk news high impact ya, hari Senin tidak ada laporan awal, dan di hari Selasa ada news ini, ada. Jadi nanti untuk informasi ini akan saya kirimkan di grup Telegram ya. Dan minggu ini ada news farm payroll ya, yang akan rilis tanggal 6 September di hari Jumat. Jadi untuk grafiknya saya akan bagikan di video selanjutnya. Jadi untuk minggu ini saya akan mulai aktif lagi upload di YouTube, karena beberapa minggu atau bulan terakhir ini saya tidak sempat untuk membuat video analisa karena ada beberapa urusan penting yang saya sedang kerjakan di beberapa bulan terakhir. Jadi untuk mulai minggu ini saya akan update lagi ya. Jadi mungkin seperti itu pandangan saya pada SLSD saat ini. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Saya akan hapus dulu untuk kemudian buatkan skenario nya karena target penurunan kita sudah tercapai. Ini di analisa terakhir saya buat video setelah video ini ya. Jadi kita masuk dulu ke time frame weekly. Di time frame weekly saat ini indeks dolar terjadi penguatan pada pembentukan candlenya ya. Dan kalau kita lihat di sini dia break dari trend line-nya, dia break dari trend line yang artinya jika minggu ini dia melakukan kenaikan ke 104.32, maka kita harus pantau apakah dia akan terjadi area penolakan untuk melakukan kembali penurunan dengan target penurunan. Kalau dilihat time frame weekly-nya ya, dia bisa mencapai di area 96.47 dan 95.05 ya, itu untuk target penurunan terjauhnya. Namun apabila dia berhasil break nanti dari resistennya, ya ada resisten ini 106.56, maka indeks dolar akan mengalami penguatan dengan target tertinggi akan menguji area supply. Ini akan menjadi target dari indeks dolar di kisaran 113.64 dan 111.87. Itu yang akan kita nantikan hari ini, bukan hari ini ya, untuk minggu ini dan minggu depan. Itu yang akan kita nantikan seperti apa lanjutan pergerakan dari indeks dolar sendiri. Kalau kita lihat dari pergerakan time frame weekly-nya ya. Untuk di time frame daily, ini saya hapus semua lagi. Untuk di time frame daily saat ini, kita lihat dari time frame daily saat ini pergerakannya bearish ya, namun ada pembentukan continuation. Jadi untuk koreksinya nanti dia akan ke area ini kisaran 102.39 sampai dengan 103.32. Jadi jika nanti ada penolakan di sini, maka ini akan mencari titik lower low lagi di kisaran area ini ada demand. Jadi dia potensi ke area demandnya di 100 dan 0.9 ya, itu untuk target penurunan. Karena kalau kita lihat ini sedang pembentukan bearish ya, dia ada potensi dia akan membentuk higher ini kemudian untuk lower. Jadi seperti itu skenario nya di time frame. Untuk time frame 4 jam ini hampir sama dengan time frame daily ya. Jadi area ini akan menjadi itu untuk indeks dolar. Jika dia break di sini maka akan terjadi kenaikan pada tertahan, maka potensi besar akan terjadi. Begitupun di time frame 1 jam ya. Nanti untuk update-nya akan saya kirimkan di grup Telegram jika terjadi kenaikan dengan dari ini, karena kalau kita lihat di sini ada pembentukan base pada pergerakannya. Jadi apabila nanti pembukaan market
harga terjadi drop, maka potensinya akan melakukan penurunan, dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Untuk skenario pertama, kalau dia break di atas di sini, maka akan terjadi kenaikan seperti ini. Dan untuk pandangan kita saat ini ya di pergerakan indeks, nanti update-nya akan saya kirimkan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Saya kembali ke SSD dulu untuk membaca poin-poin dari zona sell-nya dan zona buy-nya, karena nanti tidak terlalu kentara di video ketika tidak menaikkan kualitas videonya ya. Jadi untuk zona buy pertama itu di 2501 dan 2495, kemudian zona buy kedua di 2486 dan 2479. Ya, saya ulangi, untuk zona buy kedua di 2486 dan 2479. Untuk zona buy ketiga di 2472 dan 2466. Ya, zona buy ketiga di 2472 dan 2466. Kemudian zona sell 1 di 2523 dan 2532. Kemudian zona sell kedua di 2542 dan 2549. Zona sell ketiga di 2563 dan 2571. Jadi itu untuk poin-poin yang akan kita perhatikan di pergerakan minggu ini ya. Dan hari ini dan minggu ini ada news payroll ya, itu nanti kita akan review lagi pergerakannya seperti apa. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada pergerakan hari ini atau analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.